Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis data kerugian yang dialami Ukraina. Selama serangan balasan, jumlah tentara musuh yang tewas mencapai 43.000 personel. Data tersebut dilaporkan Kementerian Pertahanan pada Jumat 4 Agustus 2023. Sejak dimulainya serangan balasan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 43.000 tentara pada bulan Juni hingga Juli, kata Kementerian dikutip dari Sputnik Global pada hari Jumat. Selain tewas, banyak tentara Ukraina yang terluka akibat serangan presisi jarak jauh. Bahkan mereka banyak yang dirawat di rumah sakit luar negeri karena minimnya fasilitas medis. Kemudian 4.900 peralatan militer juga dihancurkan, termasuk 1.800 tank dan kendaraan tempur lapis baja. Baru-baru ini Rusia kembali membuat kemajuan dengan memukul mundur 8 serangan Ukraina di arah Donetsk. Akibatnya 185 tentara musuh tewas dan puluhan alat tempur rusak. Militer Ukraina telah memulai serangan balasan terhadap Rusia sejak Juni 2023. Namun serangan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan serta menimbulkan kerugian besar. Menurut Kementerian Pertahanan Ukraina, lambatnya serangan balasan disebabkan oleh dua faktor. Pertama, ladang ranjau Rusia yang mematikan, dan kedua, kurangnya sistem pertahanan udara Ukraina. Seperti yang diakui, militer Ukraina menjalankan operasi serangan balik sejak 4 Juni 2023 di wilayah Donetsk dan Bakhmut, Republik Rakyat Donetsk, serta Zaporizhia. Daerah-daerah tersebut masuk dalam daftar wilayah yang sebagian besar dikuasai oleh pasukan Rusia dan punya peran yang sangat vital. Sayangnya, kekurangan jumlah personil dan persenjataan jadi masalah besar buat memuluskan rencana tersebut. Pengakuan ini diungkap langsung oleh Kepala Penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak. Podolyak menyebut masalah itu menjadi yang paling utama di medan pertempuran. Dari sudut pandang politis medan perang, memang ada kekurangan persenjataan yang signifikan, ucap Podolyak dilansir dari Russia Today. Pernyataan Podolyak memang bukan hal baru, sebab sejumlah petinggi militer Ukraina juga pernah menyatakan hal yang sama. Kepala Staf Angkatan Darat Ukraina Kolonel Jenderal Alexander Zerke dan Komandan Pasukan Tafaria Brigadir Jenderal Alexander Tarnavke mengungkap bagaimana anak buahnya menelan pukulan telak dari pasukan Rusia dalam konfrontasi. Lebih lanjut, Podolyak mengatakan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina sangat membutuhkan sistem pertahanan udara dan jet tempur dengan teknologi mutakhir seperti General Dynamic F-16 Fighting Falcon yang dimiliki negara-negara barat. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Ukraina secara intensif meminta bantuan kepada Amerika Serikat dan negara-negara barat, anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, menyediakan pesawat F-16. Akan tetapi AS dan sekutunya masih belum juga mengamini permintaan Ukraina. Penasehat keamanan AS Jack Sullivan menegaskan jika peran jet tempur F-16 akan sia-sia dikarenakan kemampuan rudal anti pesawat yang dimiliki militer Rusia. Selain itu, AS dan sekutunya yang sudah jor-joran mengkritik bantuan belum pernah melihat kemajuan signifikan yang ditunjukkan militer Ukraina dalam 2 bulan serangan balik. Sejumlah tentara Ukraina tewas usai tank tempur utama MBT yang diawakinya dihantam rudal anti-tank militer Rusia di Bakhmut. Dilansir dari kantor berita Rusia RIA Novosti, sebuah video menunjukkan detik-detik serangan rudal Rusia yang ditembakkan helikopter serbu Kamov Ka-52 Alligator ke sejumlah titik. Dalam video berdurasi 1 menit 1 detik itu terlihat tank-tank militer Ukraina bergerak dari hutan tempat persembunyian, tanpa menduga posisinya telah terpantau pasukan Rusia. Tak hanya tank, kendaraan lapis baja pengangkut personil Angkatan Bersenjata Ukraina juga tak lolos dari serangan yang diklaim menggunakan rudal anti-tank 9K121 FIG atau Whirlwind. Serangan ini dilancarkan untuk menggagalkan mobilisasi pasukan tambahan militer Ukraina ke Antimovix. Selain gagal mengerahkan pasukan, tentara Ukraina juga banyak yang tewas akibat tindakan militer Rusia. Pada hari Jumat lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim jika sejak melancarkan operasi serangan balasan pada 4 Juni, lebih dari 43.000 tentara Ukraina tewas. Jumlah ini tidak termasuk korban luka dan tentara bayaran asing.
Sebagai informasi, helikopter KA-52 Alligator adalah salah satu platform peluncuran rudal kendali anti-tank A3M9K121 FIG atau yang oleh negara NATO disebut Welwit dan AT-19 Kellion. Dirancang dan diproduksi oleh Biro Desain Instrumen GSC Konstruktorko Buro Pribostowania KBP sejak 1985. Rudal memiliki hulu ledak HIT 8 hingga 12 kg. Rudal ini juga mampu menjangkau sasaran maksimal sejauh 12 km dengan kecepatan 1,8 Mach atau setara dengan 2.200 km per jam. Selain KA-52, rudal 9K121 FIG juga memiliki basis peluncuran dari helikopter serbu Mi-28 Havoc, Kamov KA-50 Black Shark, jet tempur Sukhoi Su-25 Crash, dan sejumlah kapal patroli Angkatan Laut Rusia VMF. Situasi di wilayah Zaporizhia dipastikan akan kembali memanas setelah militer Ukraina memobilisasi ribuan pasukan tambahan pada hari Kamis. Kabar pengerahan personil tambahan ke daerah tempat berdirinya pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Energodar dilaporkan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah Zaporizhia Vladimir Rogov. Dalam pernyataannya, Rogov menyebut Angkatan Bersenjata Ukraina mengirim sekitar 8.000 personel ke daerah Orekov dan Gulyapole. Ribuan tentara Ukraina juga dilaporkan bergerak dalam formasi bersenjata lengkap melalui jalur kota Ploievrogad dan Dnipropetrovsk. Jumlah militan dari formasi bersenjata Ukraina ini bergerak menuju posisi kami melalui Pavlovgrad dan Dnipropetrovsk, tepatnya di arah Zaporizhia menuju area Orekov dan Gulyapole, ujar Rogov. Hari ini 8.000 tentara Ukraina sudah ada di area Orekov, Gulyapole, dan tindakan kohesi unit mereka sekarang sedang berlangsung, kata pejabat daerah ini seperti dilansir dari kantor berita Rusia TASS. Lebih lanjut, Rogov mengatakan unit militer Ukraina tidak menyertakan kendaraan lapis baja dalam konvoi bersenjatanya menuju Orekov dan Gulyapole. Namun demikian, kendaraan-kendaraan lapis baja militer Ukraina itu tetap berada dalam status siaga, hanya saja ditempatkan dalam posisi tembak di daerah yang memiliki perlindungan. Mereka sangat menyisihkan peralatan atau mempersiapkan untuk hal lain. Peralatan itu ada tetapi tidak berpindah ke posisi tempur. Kemungkinan kendaraan lapis baja itu beroperasi dari posisi tembak yang terlindung, ucap Rogov melanjutkan. Sebelum pengerahan pasukan tambahan, militer Ukraina diklaim menerima pukulan telah usai selesai artileri militer Rusia di wilayah Malaya, Tomaka, dan Novopavlovka. Laporan ini dikonfirmasi oleh pejabat gubernur Zaporizhia Yevgeny Balitsky yang berani memastikan bahwa militer Ukraina kehilangan satu brigade penyerang dalam serangan artileri tersebut.